Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengembangan Instrumen. Mata kuliah Pengembangan Instrumen Tes. Dosen pengampu Ibu Eka Suci Indriasari, MPDI. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deta Zahara dengan NPM 1911010287. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengembangan instrumen. Pengembangan instrumen terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah pengembangan, yaitu suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknik, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan adalah suatu proses mendesain pembelajaran secara logis dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi dan kompetisi peserta didik. Pengembangan pembelajaran adalah usaha meningkatkan kualitas proses pembelajaran, baik secara materi maupun metode dan substitusinya. Berdasarkan dari pengertian di atas, maka pengembangan adalah suatu proses untuk menjadikan potensi yang ada menjadi sesuatu yang lebih baik dan berguna, serta pengembangan juga berarti suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk atau menyempurnakan produk yang telah ada menjadi produk yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kata instrumen dapat diartikan sebagai yang pertama, alat yang digunakan dalam suatu kegiatan atau sarana untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan. Instrumen penilaian dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penilaian pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengembangan instrumen adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk meningkatkan potensi terkait alat-alat yang digunakan dalam suatu kegiatan sehingga menjadi lebih baik, berguna, dan bermanfaat. Yang mana kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang berfokus pada proses pembelajaran. Sehingga dengan adanya pengembangan instrumen akan memudahkan untuk melakukan proses pembelajaran dengan baik. Serta dengan adanya pengembangan instrumen dapat dengan mudah melakukan proses evaluasi akhir yang berguna untuk mengetahui kemampuan dan pemahaman yang dimiliki oleh peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Devi Trisusanti, NPM 1911010288, akan melanjutkan pembahasan materi tentang konsep pengembangan instrumen. Di sini terdapat beberapa konsep pengembangan instrumen. Yang pertama itu ada pengembangan instrumen sikap. Nah, menurut Puspendik tahun 2015, penilaian sikap sosial dan spiritual itu lebih tepat dinilai dengan pendekatan evaluatif judgment antara pendidik terhadap perilaku peserta didik melalui dua cara, yaitu holistic format dan analytic format. Melalui holistic format, pendidik itu melakukan judgment terhadap perilaku peserta didik secara menyeluruh dengan deskripsi yang eksplisit dari perilaku ideal atau sangat baik sampai perilaku kurang ideal atau kurang baik yang mencakup semua aspek sikap yang dinilai tersebut. Kemudian pada analitik format, pendidik itu melakukan judgment terhadap perilaku peserta didik secara rinci untuk aspek sikap yang dinilai dengan indikator perilaku yang eksplisit yang menggambarkan
perilaku ideal atau sangat baik sampai perilaku kurang ideal atau kurang baik. Kemudian penilaian sikap peserta didik itu dapat dilakukan pendidik dengan menggunakan lembar observasi, baik observasi tertutup maupun terbuka. Untuk melengkapi hasil penelitian sikap tersebut, pendidik juga dapat menggunakan penelitian diri dan penelitian antar teman sebagai penunjang. Nah, lembar observasi ini merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pendidik untuk memudahkan dalam membuat laporan hasil pengamatan terhadap perilaku peserta didik yang berkaitan dengan sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian yang kedua, pengembangan instrumen pengetahuan. Nah, pengembangan instrumen ini merupakan salah satu bentuk kompetensi penting seorang guru. Termasuk dalam kompetisi tersebut adalah kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan penilaian. Nah, dalam konteks pengembangan instrumen ini tidak dapat dilepaskan dari kompetensi profesional. Karena terkait dengan penguasaan materi pembelajaran, cakupan penguasaan materi adalah kurikulum mata pelajaran, substansi keilmuannya, dan penguasaan terhadap metodologinya. Kemudian penyusunan tes tertulis, tes lisan, dan penugasan itu perlu memperhatikan kaidah-kaidah penulisan soal yang diperhatikan dari segi materi, konstruksi, dan bahasa. Nah, Puspendik ini menjelaskan kaidah penulisan soal itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada soal pilihan ganda. Nah, soal pilihan ganda itu merupakan bentuk soal yang jawabannya itu dapat dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban atau option yang telah disediakan. Kemudian setiap soal pilihan ganda terdiri atas pokok soal dan pilihan jawaban. Nah, pilihan jawaban ini terdiri atas kunci jawaban dan pengecoh atau distraktor. Nah, pengecoh merupakan jawaban yang tidak benar, tapi peserta didik yang tidak menguasai materi ini memungkinkan memilih pengecoh tersebut. Nah, beberapa keunggulan dari bentuk soal pilihan ganda itu ada yang pertama itu dapat diskor dengan mudah, cepat, dan memiliki objektivitas yang tinggi. Kemudian dapat mengukur berbagai tingkat kognitif, kemudian mencakup ruang lingkup materi yang luas, kemudian tepat digunakan untuk ujian berskala besar yang hasilnya itu harus segera diumumkan, seperti ujian nasional, ujian akhir, atau UAS, dan ujian seleksi pegawai negeri. Beberapa keterbatasan dari bentuk soal pilihan ganda itu adalah perlu waktu yang lama untuk menyusun soal, kemudian sulit membuat pengecoh yang homogen dan berfungsi, kemudian terdapat peluang untuk menebak kunci jawaban. Nah, yang selanjutnya itu soal uraian. Nah, menurut peserta didik untuk mengorganisasikan gagasan-gagasan atau hal-hal yang telah dipelajarinya dalam bentuk uraian tertulis. Nah, soal ini berbentuk uraian itu memiliki keunggulan dapat mengukur kompetensi peserta didik dalam hal menyajikan jawaban terurai secara bebas, mengorganisasikan pikirannya, kemudian mengungkapkan pendapatnya, dan mengekspresikan gagasan-gagasan yang menggunakan kata-kata atau kalimat peserta didik sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada penggunaan instrumen keterampilan. Nah, penilaian ini adalah penilaian yang menghendaki peserta didik mendemonstrasikan dan menerapkan pengetahuannya ke dalam berbagai macam konteks yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Fokusnya itu dapat dilakukan pada proses atau produk. Nah, penilaian kinerja yang fokus pada produk itu disebut penilaian produk. Penilaian kinerja yang fokus pada proses disebut penilaian praktik. Puspendik tahun 2016 menyebutkan bahwa penilaian kinerja yang berkualitas harus memperhatikan kriteria berikut. Yang pertama, generality, artinya kinerja peserta didik dalam melakukan tugas yang diberikan pendidik dapat digeneralisasikan dengan tugas-tugas lainnya, terutama bila peserta didik diberi tugas dalam penilaian keterampilan yang berlainan. Yang kedua ada authenticity. Artinya tugas yang diberikan kepada peserta didik itu sudah sesuai dengan apa yang sering dihadapinya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ini ada multiple
multiple voice, artinya tugas yang diberikan kepada peserta didik mengukur lebih dari satu aspek kemampuan yang diinginkan. Kemudian ada teachability, artinya tugas yang diberikan merupakan tugas yang hasilnya relevan dengan yang diajarkan didik di kelas. Kemudian ada fairness, artinya tugas yang diberikan itu sudah adil atau fair untuk semua peserta didik, tidak bias untuk semua kelompok jenis, kelamin, suku, bangsa, agama, atau status sosial ekonomi. Kemudian ada feasibility, artinya tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik dalam penilaian keterampilan atau penilaian kinerja itu dapat dilaksanakan oleh peserta didik, misalnya yang berkaitan dengan faktor biaya, ruangan atau tempat, waktu atau peralatan. Terus ada scorability, artinya tugas yang diberikan kepada peserta didik dapat diskor dengan akurat dan reliable. Karena memang salah satu yang sensitif dari penilaian kinerja adalah penskorannya. Selanjutnya disebutkan bahwa langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam penilaian kinerja antara lain itu adalah mengidentifikasi semua langkah-langkah penting yang akan mempengaruhi hasil akhir atau output. Kemudian menuliskan dan memetakan semua aspek kemampuan spesifik yang penting dan diperlukan untuk menyelesaikan tugas dan menghasilkan hasil akhir atau output yang terbaik. Berada mengusahakan aspek kemampuan yang akan diukur itu tidak terlalu banyak, sehingga semuanya itu dapat diobservasi selama peserta didik melaksanakan tugas. Kemudian mendefinisikan dengan jelas semua aspek kemampuan yang akan diukur. Kemampuan tersebut atau produk yang akan dihasilkan harus dapat diamati atau di-observable. Kemudian memeriksa dan membandingkan kembali semua aspek kemampuan yang sudah dibuat sebelumnya oleh orang lain di lapangan atau jika ada pembandingnya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Puspita Laili, NPM 1911 010299. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengembangan instrumen. Yang pertama, pengembangan instrumen tes. Berikut disajikan langkah-langkah pengembangan instrumen tes dalam pembelajaran. Yang pertama, menentukan tujuan tes. Langkah awal dalam mengembangkan instrumen tes adalah menetapkan tujuannya. Tujuan ini penting ditetapkan sebelum tes dikembangkan, karena seperti apa dan bagaimana tes yang akan dikembangkan sangat bergantung untuk tujuan apa tes tersebut digunakan. Ditinjau dari tujuannya, ada 4 macam tes yang banyak digunakan di lembaga pendidikan, yaitu tes penempatan, tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Yang kedua, melakukan analisis kurikulum. Analisis kurikulum dilakukan dengan cara melihat dan menelaah kembali kurikulum yang ada berkaitan dengan tujuan tes yang telah ditetapkan. Langkah ini dimaksudkan agar dalam proses pengembangan instrumen tes selalu mengacu pada kurikulum SKKD atau KIKD yang sedang digunakan. Yang selanjutnya adalah menyusun kisi-kisi atau membuat kisi-kisi. Kisi-kisi merupakan matriks yang berisi spesifikasi soal-soal, meliputi SKKD, materi, indikator, dan bentuk soal yang akan dibuat. Dalam membuat kisi-kisi ini, kita juga harus menentukan bentuk tes yang akan kita berikan. Beberapa bentuk tes yang ada antara lain, pilihan ganda, jawaban singkat, menjodohkan, tes benar salah, uraian objektif, atau tes uraian non-objektif. Yang keempat, menulis soal. Pada kegiatan menuliskan butir soal ini, setiap butir soal yang kita tulis harus berdasarkan pada indikator yang telah dituliskan pada kisi-kisi dan dituangkan dalam spesifikasi butir soal. Yang selanjutnya atau yang kelima yaitu melakukan telaah instrumen secara teoritis. Telaah ini dilakukan untuk melihat kebenaran instrumen dari segi materi, konstruksi, dan bahasa. Telaah instrumen secara teoritis dapat dilakukan dengan cara meminta bantuan ahli atau pakar, teman sejawat, maupun dapat dilakukan telaah sendiri.
Setelah melakukan telaah ini, kemudian dapat diketahui apakah secara teoritis instrumen layak atau tidak. Yang keenam, melakukan uji coba dan analisis hasil. Uji coba tes, sebelum digunakan perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu. Langkah ini diperlukan untuk memperoleh data empiris terhadap kualitas tes yang telah disusun. Uji coba ini dapat dilakukan ke sebagian siswa, sehingga dari hasil uji coba ini diperoleh data yang digunakan sebagai dasar analisis tentang reliabilitas, validitas, tingkat kesukaran, pola jawaban, efektivitas pengoceh, daya beda, dan lainnya. Jika perangkat tes yang disusun belum memenuhi kualitas yang diharapkan berdasarkan hasil uji coba tersebut, maka kemudian dilakukan revisi instrumen tes. Yang ketujuh, merevisi soal. Berdasarkan hasil analisis butir soal, hasil uji coba kemudian dilakukan perbaikan. Berbagai bagian tes yang masih kurang memenuhi standar kualitas yang diharapkan perlu diperbaiki, sehingga diperoleh perangkat tes yang lebih baik. Untuk soal yang sudah baik tidak perlu lagi dibenahi, tetapi soal yang masuk kategori tidak bagus harus dibuang karena tidak memenuhi standar kualitas. Setelah tersusun butir soal yang bagus, kemudian butir soal tersebut disusun kembali untuk menjadi perangkat instrumen tes, sehingga instrumen tes siap digunakan. Perangkat tes yang telah digunakan dapat dimasukkan ke dalam bank soal, sehingga suatu saat nanti bisa digunakan kembali. Sementara itu, untuk instrumen non-tes ada 9 langkah dalam mengembangkan instrumennya, antara lain yaitu 1. Menentukan spesifikasi instrumen. Penentuan spesifikasi instrumen dimulai dengan menentukan kejelasan tujuan. Setelah menetapkan tujuan, kegiatan berikutnya menyusun kisi-kisi instrumen. Membuat kisi-kisi diawali dengan menentukan definisi konseptual, yaitu definisi aspek yang akan diukur menurut hasil kajian teoritik berbagai ahli atau referensi. Selanjutnya merumuskan definisi operasional, yaitu definisi yang Anda buat tentang aspek yang akan diukur setelah mencermati definisi konseptual. Definisi operasional ini kemudian dijabarkan menjadi indikator dan dituliskan dalam kisi-kisi. Selanjutnya, Anda perlu menentukan bentuk instrumen dan panjang instrumen. Yang kedua, menentukan skala penilaian. Skala yang sering digunakan dalam instrumen penilaian antara lain adalah skala Thornton, skala Likert, dan skala beda semantik. Yang ketiga, menuliskan butir instrumen. Pada tahap ini, Anda merumuskan butir-butir instrumen berdasarkan kisi-kisi. Pernyataan dapat berupa pernyataan positif dan negatif. Pernyataan positif merupakan pernyataan yang mengandung makna selaras dengan indikator, sedangkan pernyataan negatif adalah pernyataan yang berisi kontra kondisi dengan indikator. Yang keempat, menentukan penyekoran. Sistem penyekoran yang digunakan tergantung pada skala pengukuran yang digunakan. Pada skala Thornton, skor tertinggi tiap butir 7 dan skor terendah 1. Pada skala Likert, awal skor tertinggi tiap butir 5 dan terendah 1. Karena sering terjadi kecenderungan responden memilih jawaban kategori tengah, maka dimodifikasi hanya menggunakan 4 pilihan. Yang kelima, menelaah instrumen. Kegiatan pada telaah instrumen adalah menelaah apakah butir pertanyaan atau pernyataan tersebut sesuai dengan indikator, bahasa yang digunakan komunikatif dan menggunakan tata bahasa yang benar, butir pernyataan atau pertanyaan tidak bias, format instrumen menarik untuk dibaca, pedoman menjawab atau mengisi instrumen jelas, dan jumlah butir dan atau panjang kalimat pertanyaan atau pernyataan sudah tepat sehingga tidak menjemukan untuk dibaca atau dijawab. Hasil telaah instrumen digunakan untuk memperbaiki instrumen. Yang keenam, menyusun instrumen. Langkah ini merupakan tahap penyusunan butir-butir instrumen setelah dilakukan penelaahan menjadi seperangkat instrumen yang siap untuk diuji cobakan. Format instrumen harus dibuat menarik dan tidak terlalu panjang, sehingga responden tertarik untuk membaca dan mengisinya. Yang ketujuh, melakukan uji coba instrumen. Setelah instrumen tersusun dengan utuh, kemudian melakukan uji coba instrumen. Untuk itu, dipilih sampel karakteristiknya mewakili populasi. Uji coba dilakukan untuk memperoleh informasi empirik tentang kualitas instrumen yang dikembangkan. Yang kedelapan, menganalisis hasil uji coba. Analisis hasil uji coba dilakukan untuk menganalisis kualitas instrumen berdasarkan data uji coba. Dari analisis ini diharapkan diketahui mana yang sudah baik, mana yang kurang baik dan perlu diperbaiki, dan mana yang tidak bisa digunakan. Selain itu, analisis hasil uji coba ini dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang validitas dan reliabilitas instrumen. Yang terakhir, memperbaiki instrumen.
Perbaikan dilakukan berdasarkan analisis hasil uji coba. Bisa saja hasil telaah instrumen baik, namun hasil uji coba empirik tidak baik. Perbaikan termasuk mengakomodasi saran-saran dari responden uji coba. Sekian pembahasan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya Edo Ramada dengan NPM 1911010303 akan menjelaskan materi yang berjudul tahap pengembangan instrumen. Pada tahap pengembangan instrumen memiliki 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Yang pertama, tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan dibuat instrumen baru dari hasil pengembangan instrumen yang sudah ada pada sekolah tersebut. Instrumen berupa pernyataan yang dibuat menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa dan terfokus pada mata pelajaran. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, guru mengacak tempat duduk siswa dan guru memberikan tentang pengertian penilaiannya dan mengajak siswa untuk menilai. Rahasia penilaian dirahasiakan oleh guru dan guru menilai siswa yang mengisinya tidak jujur. Dengan hal tersebut, siswa akan tidak takut untuk menilai teman, menilai dirinya sendiri, dan juga mengenal teman sekelasnya. Yang ketiga, tahap penilaian. Keberhasilan pengembangan instrumen tergantung kesesuaian penilaian antar teman dan guru. Dengan hal ini, penilaian akan membuat siswa belajar jujur, belajar bertanggung jawab atas penilaian, dan juga siswa akan mengenal lebih dekat teman sekelasnya. Guru, hasil penilaian yang diperoleh guru adalah dengan penilaian diri dan penilaian antar teman yang dikembangkan oleh instrumen baru. Hasil penilaian tersebut akan dibandingkan dengan instrumen sebelumnya dan juga hasil observasi guru mata pelajaran sebagai acuan menentukan keberhasilan penilaian. Baiklah, cukup sekian penyampaian materi dari kami. Apabila banyak terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.